Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kejujuran rahmat-Nya kepada mereka
hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, keluarga, organisasi, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, tadi disampaikan oleh Ayahanda Hatib bahwa kita itu menjemput Ramadan dengan senang, dengan gembira. Benar, bagus, dan itulah yang harus tanamkan kepada diri kita. Sebelum kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ini ada kaitannya dengan penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Perlu diketahui bahwa di dalam ibadah itu ada yang sifatnya ta'akuli. Ta'akul itu artinya digandengkan dengan akal. Ada juga yang dikaitkan dengan ta'abudi. Ta'abudi itu sifatnya mutlak, tidak boleh diubah-ubah. Di dalam ibadah puasa itu ada dua. Yang pertama, penentuan awal Ramadan itu sifatnya ta'akul. Ta'akul itu metodenya itu pakai metode akal. Artinya pakai metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sering terjadi perbedaan karena di antara mereka itu berpihak kepada salah satu metode yang dianggap paling kuat. Nah ini ada yang sudah menetapkan pada Ramadan yang akan datang itu besok mulai Senin yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ada juga yang menetapkan hari Selasa. Semuanya mempunyai landasan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang menentukan puasa itu hari Senin, dasarnya kalau kita itu berpuasa itu kan ikutinya bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu perputaran rembulan terhadap bumi. Jadi karena perputaran itu pasti terjadi kesejajaran antara bumi dengan rembulan. Nah, inilah yang disebut dengan konjungsi atau ijtima. Ijtima itu ya berarti berkumpul dalam satu arah. Karena ijtimanya itu jam 4. Jadi kemungkinan untuk dilihat itu susah. Jadi nanti sore jam 4 itu bumi dengan rembulan itu sejajar. Nah ini ada dua pendapat. Kalau sudah sejajar, otomatis penentuan awal hari ketika maghrib kan awal hari itu di dalam perhitungan Hijriah itu sudah berubah. Terlihat atau tidak terlihat. Ini pakainya istilah wujudul hilal. Jadi hilal bulan itu sudah pasti wujud, kelihatan atau tidak kelihatan. Jadi nanti jam 4 sudah sejajar, maghrib pasti udah naik. Walaupun derajatnya di atas permukaan bumi kurang dari 1 derajat. Jadi mustahil kalau dengan mata kepala melihat itu mustahil. Dan ini yang bermadhab kepada wujudul hilal. Nanti ada yang berpedoman
Yang penting adalah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu artinya memungkinkan untuk melihat. Nah, kalau yang memungkinkan untuk melihat, setidaknya yaitu 2 derajat di permukaan bumi. Jadi setidaknya itu istimaknya perkumpulan satu sejajarnya bumi dengan rembulan itu pada waktu pagi, pada waktu subuh, ya, pada waktu subuh terjadi istimak. Wah, itu pasti kelihatan. Nah itu. Tapi kita sudah dipastikan Lebaran yang memastikan hari Senin itu memastikan Lebaran hari Rabu. Dan ketika hari Selasa itu sudah kelihatan istimaknya itu sudah jauh, tidak seperti awal Ramadan. Nah, oleh karena itu nanti ketika hari Selasa rembulan itu di atas permukaan bumi 6 derajat. Jadi puasanya beda, bisa jadi ya pasti kalau perhitungan itu pasti lebarannya sama hari Rabu. Bapak-bapak hadirin mau ikut hari Senin punya dalil, yang hari Selasa punya dalil, yang nggak bener yang nggak puasa. Yang nggak bener yang nggak puasa. Mau Senin boleh, mau Selasa boleh. Yang puasa dari hari Senin umur harinya 30 hari. Yang puasanya hari Selasa umur harinya 29 hari. Ini juga nggak usah dibilang, oh kamu kalau puasanya hari Selasa kurang dong dari 30 hari. Tidak, karena perhitungannya bukan hari, tetapi perhitungannya bulan. Jumlah hari dalam bulan Hijriah jumlahnya 29 atau 30. Ini bedanya. Kalau miladiyah, masihiyah itu kan pasti ya Pak ya. Kalau di miladiyah paling yang beda di bulan Februari yang disebut dengan tahun Kabisah. Nah, yang bisa dibagi 4. Nah, kalau di dalam bulan Hijriah tidak. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Yuk, yang penting kita ini sambut Ramadan dengan senang. Dan perlu diingat, ada seorang alim yang menyatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana mustinya itu bisa menjaga yang membatalkan, bisa meninggalkan yang menjadikan nilai manusia rendah. Yang menjadikan nilai manusia rendah itu apa? Hasud, dengki, takabur, ujub. Nah, hilangkan semua. Nah, sudah seperti itu, nanti ada lagi ditambah dengan qiyamul lail. Kalau orang sudah seperti itu, maka orang alim itu menyatakan orang yang berpuasa dan seperti itu adanya adalah malaikat yang berjasad. Malaikat itu kan menjauhkan diri maksiat. Manusia ketika meninggalkan hawa nafsunya, maka bersihlah jiwanya dari dosa-dosa. Ya. Kita sambut Ramadan dengan gembira. Anak-anak kita kasih hiburan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hari ini masih bisa makan-makan, anak-anak kita traktir makan yang enak. Kalau ada duit ya, kalau ada duit traktir makan yang enak. Nah, minta makan yang enak tuh anak tuh. Biar seneng. Besok Ramadan kita puasa. Kasih hadiah nanti ketika menjelang Idul Fitri. Kasih baju yang bagus, kasih peci yang bagus, kasih sarung yang bagus, kasih sendal yang bagus, biar senang. Nanti terngiang-ngiang, Ramadan datang kita senang. Dengan kegembiraan itulah kita mengajak ke surga.
Ya, insyaallah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Az-Zumar ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Wa yu'awwiqunaka billadzina min dunihi. Wa yu'awwiqunaka billadzina min dunihi. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dzil intiqam. Alaysa Allahu bi'azizin intiqam. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmah. Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah. Alaihi tawakkalu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni
Alaysa fi jahannam maswal kafirin. Ini mempertanyakan siapa orang yang lebih berbuat zalim daripada orang yang mendustakan, mengatasnamakan Allah dan mendustakan dengan kebenaran yang dibawa, maksudnya dibawa oleh Rasulullah. Nah, mereka itulah tempatnya itu ada di neraka jahanam. Jadi kalau kita renungkan, kita ini disuruh mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Orang masuk surga karena mempertahankan tauhid. Orang masuk surga itu karena kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Cuma prakteknya nanti ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan af'al, ada yang berkaitan dengan hati. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan kalimatnya, tapi akibatnya dari kalimat thayyibah itulah nanti mengubah perilaku manusia. Nah ini, jadi hakikatnya kita hidup mempertahankan kalimat thayyibah. Kalau kita itu sampai mengubah kalimat thayyibah, mengubah itu menjadi lawannya, berarti kita berbuat syirik. Tempatnya orang yang berbuat syirik itu neraka. Jadi kelihatannya sebenarnya sederhana. Pertahankan kalimat thayyibah, jauhkan diri dari perbuatan syirik. Selamat kalau kita itu bisa seperti itu. Ya, jadi kita itu disuruh mempertahankan kalimat tauhid dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Syirik ada dua ya Pak ya. Syirik akbar, syirik yang besar, syirik jali, syirik yang terang-terangan. Ini sama. Syirik akbar gandengannya syirik ashar, syirik kecil. Syirik jali, syirik terang-terangan gandengannya syirik khafi. Kalau yang besar, yang terang-terangan jelas menyatakan ada Tuhan selain Allah. Dan ini ditegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas. Tuhan kita Allah hanya satu, tempat kita berlindung. Tuhan tidak punya anak dan tidak diperanakan. Allah kita, Tuhan kita, tidak ada yang bisa menyerupai, yang sepadan pun tidak ada. Nah itulah tanamkan. Nah ini yang syirik-syirik kecil Pak, yang kadang-kadang kita tidak terasa, yang harus hati-hati. Memang syirik kecil itu ada yang menggugurkan ibadah kita. Riya ya Pak ya. Riya itu kan niatnya bukan karena Allah, karena ingin dipuji. Amalannya sejalan, tetapi gugur pahalanya, gak memperoleh apa-apa. Nah ini, nanti ada lagi yang kesyirikan itu bisa jadi akan mengubah, yang masih kecil sih kecil, jadi menganggap sesuatu mempunyai kekuatan. Ya bahkan ketika di dalam kita itu ruqyah sebenarnya kita boleh minta tolong kepada orang lain, tetapi tidak boleh sering-sering, karena khawatir yang sesungguhnya ruqyah itu adalah doa. Kalau ada orang bisa meruqyah, nanti anggapannya dia sakti, dia madraguna, dia mempunyai kadigdayaan. Nah, syirik menganggap orang sakti. Hakikatnya sama, mendoa, ruqyah doa. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat Pak, ada Pak ruqyah yang dibacakan dari Al-Quran. Kalau kita rumahnya ingin tidak diganggu oleh sebangsa iblis, setan, santet dan sebagainya, bacakan surah Al-Baqarah.
Itu ruqyah ruangan, ruqyah rumah. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dari auranya itu auranya aura menakutkan. Gak ada aura-aura yang mancarkan. Tapi kalau rumah sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, orang itu melihat rumah kayaknya betah. Gak ada sampah. Setan iblis yang ada di rumah itu menjadi sampah bagi rumah. Harus dibuang, diusir dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita sangat-sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran dan terus dibaca. Ngerti tidak ngerti dapat pahala. Ngerti tidak ngerti dapat pahala. Itulah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dihitung ibadah. Tidak seperti baca kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain tidak cukup membaca, harus diamalkan, harus dipahami, harus yang benar, yang sejalan dengan syariat Islam. Nah, inilah bedanya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sering saya sampaikan, Pak, bahwa ada surah, Pak, yang sebenarnya surah itu milik Allah, kalamullah. Tetapi ketika turun itu menjadi milik manusia. Surah Al-Fatihah. Jadi kan di sana ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iya? Allah itu aku menyembah Engkau dan aku minta pertolongan enggak. Makanya Al-Fatihah itu ketika turun itu menjadi milik kita. Karena menjadi milik kita bisa menjadi senjata untuk berdoa dan induk untuk meruqyah itu dari Al-Fatihah. Untuk meruqyah itu Al-Fatihah. Kan ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim, gitu kan? Yang minta petunjuk siapa? Kita. Makanya Al-Fatihah itu untuk kita. Dan diberikan contoh juga, kalau kamu bilang ihdinas siratal mustaqim, seperti apa bisa memperoleh petunjuk? Petunjuk yang seperti apa yang bisa kita ambil? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalannya seperti orang-orang yang engkau beri nikmat, tetapi mereka bukanlah orang yang tersesat. Dan juga pula bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang dimaksud? Yaitu minar rusul wan nabiyyin. Orang-orang soleh, siddiqin, wassuhada, wassolihin. Itulah yang harus kita contoh. Yang harus kita contoh adalah mereka. Bukan orang-orang yang rakus dengan tahta, bukan orang-orang yang rakus dengan harta, tetapi minas sholihin, orang-orang yang soleh. Makanya kalau kita itu hidup disuruh kumpul dengan mereka, dengan orang-orang soleh, dengan ahli ibadah, dengan orang yang selalu takarrub kepada Allah. Kita tidak bisa melihat yang sungguhnya yang soleh karena berkaitan dengan hati, cuma ada tanda-tandanya. Sering ke masjid, mau sholat dengan berjamaah, mau nambah sholat sunnahnya, mau baca Quran, itu ciri-cirinya. Kita disuruh dengan kumpul dengan mereka. Nah itulah kita itu insya Allah nanti ketika melaksanakan saum, kalau kumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan berlomba dengan kesolehan. Ya, itulah kita menjemput Ramadan dengan senang dan gembira. Alaihissallahu bikafin 'abdah wa yuqawwifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had. Alaihissallahu, bukankah Allah bikafin 'abdah yang mencukupi hambanya, wa yuqawwifunaka billadzina min duni,
dan menakut-nakuti kepadamu orang-orang sebelumnya. Wa may yudlillah, siapa yang bisa menyesatkan Allah, famalahu min had, dan tidaklah dia itu termasuk orang yang memperoleh petunjuk. Wa may yahdillah famalahu min mudil, dan siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka baginya tidak ada lagi kesesatan. Alaihissallahu bi'azizin bintiqam, bukankah Allah itu yang memiliki keperkasaan dan kekuatan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, andaikan ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, layaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah lah yang menciptakan itu semua. Afara'aytum ma tad'una min dunillah, apakah engkau melihat, kalian semua melihat apa-apa yang dituju untuk minta doa, untuk menyembah min dunillah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, kalaulah Allah itu berkehendak kepadaku dengan keparahan, dengan bahaya, hal hunna kasifatu durri, apakah mereka itu bisa melepas dari bahaya tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau ketika Allah itu sudah memberikan kasih sayang, sudah berkehendak memberikan kasih sayang kepadaku, apakah mereka itu bisa mencegah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hari-hari kita itu sering terjadi. Qul, katakanlah, hasbiyallah, Allah yang mencukupi. Allah yang mencukupi. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, atasnya itu terhadap Allah, yaitu orang-orang itu yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal, yang penuh dengan kepasrahan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kalau kita telusuri Pak, di situ tuh ada A. Jadi A itu termasuk kalimat tanya. A, hal, ayun, ayyana, mata, kaifa, itu pertanyaan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab namanya istifham. Jadi alaihissallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah itu yang mencukupi hambanya? Kira-kira seperti itu. Nah, ini A itu mempunyai makna di dalam nahwu, itu ada namanya istifham. Istifham itu kan meminta paham. Ya, faham itu fahima. Ketika istifham itu meminta paham. Model meminta paham itu adalah yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk A, itu artinya tidak sama semua. Ada A itu litakrir. Litakrir itu artinya sebagai penguat. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah itu yang memberikan hukum yang paling bijak? Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah pertanyaan istifham, artinya litakrir. Jadi pengokohan. Kalau sudah pengokohan, jawabannya itu tidak boleh cukup dengan menyatakan iya, itu enggak. Pakainya bahasa yang halus. Makanya para alim ulama yang mendalami bacaan ayat suci Al-Quran, ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ayat-ayat yang terakhir yang menunjukkan adanya pengokohan kayak alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, maka kita menjawab bala ala wa ana ala dzalika minasyahidin. Cukup di hati ya Pak ya. Kalau umpamanya Pak Khotib sebagai imam kebetulan baca surat At-Tin, kita cukup di hati. Di hati bala ala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sama dengan ketika membaca adzabal akbar, Rabbi a'inni min adzabik. Nah itu, ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami, jauhkanlah aku dari siksamu. Cukup di hati, gak usah dijahirkan ya Pak ya, gak usah, di hati saja. Karena yang dijahirkan itu ya kayak waladhdallin, amin, itu karena ada hadisnya. Waladhdallin rujukan hadis. Hadis yang di sana bisa menyatakan ketika waladhdallin disuruh menyatakan amin.
Karena apa? Ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalam Al-Fatihah itu adalah doa. Doa namanya itu amin. Nah, cara aminnya juga jangan bilang amin, itu nggak boleh. Itu mah pede itu. Setidaknya amin atau amin. Nah, itu yang diperbolehkan. Nggak boleh bilang amin, nggak boleh. Nah, kalau bilang amin, saya aman gitu. Aku orang yang aman. Nah, nggak cocok, nggak pas. Ya, jadi alaihissalam ini hamzah itu ada hamzah di takdir. Takdir itu penetapan. Nanti ada lagi hamzah itu ta'ajjub. Nah, ta'ajjub itu kagum gitu ya. Nampaknya ada anak petani terus menjadi jenderal gitu ya. Anta, apakah kamu? Nah, ada keheranan. Karena apa? Biasanya yang menjadi jenderal itu ya anak jenderal umpamanya biasanya. Tapi kok ada anak petani yang jadi jenderal? Atau mungkin dari orang-orang yang biasa-biasa saja, terus umpamanya anaknya cerdas. Oh, anak si Ano. Oh, gitu. Nah, itu menunjukkan A itu menunjukkan ta'ajub. Ya, ta'ajub. Ya, menjadi kaget ya, kaget dan heran, tapi ada sandarannya. Oh, gitu. Nanti ada lagi A itu litaubih. Jadi untuk merendahkan, ya merendahkan orang yang keimanannya itu tidak benar. Ya kayak nanti ada pertanyaan yang mempertanyakan tentang sesembahan. Atakbuduha, apakah engkau menyembahnya? Itu. Nah, itu haknya itu yang bukan selain Allah. Nah, itu nanti direndahkan dengan kata-kata A ini. Ya inilah dalam bahasa Arab itu A itu artinya apakah, tetapi tidak semua sederhana itu, tetapi mempunyai tujuan untuk penetapan, tauhid, ta'ajjub, dan ada beberapa yang lain. Nah, oleh karena itu Allah nyatakan seperti itu. Bukankah Allah itu yang mencukupi untuk mereka, dan mereka yang menuhankan selain Allah itu menakut-nakuti manusia. Menakut-nakutinya itu dengan pernyataan Tuhannya banyak, nanti disantet, nanti di macam-macam. Nah, inilah. Tapi kita sebagai orang beriman jangan juga nantang-nantang santet ya Pak ya. Gak usah lah. Kalau ada dukun, kalau ada orang yang nyimpang-nyimpang, gak usah lah. Kita itu datang pun gak boleh. Apalagi nantang-nantang ya gak usah, biarin aja. Pokoknya kita disuruh untuk menjauh. Kalau dia itu orang Islam, ingatkan bahwa itu gak boleh itu. Kalau dia itu bukan Islam, biarkan. Kalau sesama Muslim, yuk kita belajar tauhid yang benar gitu. Karena di sana ada konsep-konsep tauhid yang dilanggar. Bahwa Allah yang menciptakan, terus dia menyatakan ada yang lain. Allah yang disuruh disembah, mengabdi kepada yang lain. Nah, itulah yang harus diluruskan kalau dia itu sebagai seorang Muslim. Ya biasanya kalau orang itu sekarang Pak, pernyataan dukun itu banyak namanya. Ada dibilang orang pinter. Kenapa bilang orang pinter? Yang datang itu kan dibodohin. Jadi bilang orang pinter. Ada yang bilang paranormal. Kalau paranormal itu memang netral. Karena bisa jadi ada yang Allah berikan kelebihan, yang tidak ada usaha apa-apa, terus dia itu bisa mengetahui, ya bisa mengetahui sesuatu yang dibalik kita. Bisa jadi itu pemberian Allah. Kalau dia itu tidak ada usaha apa-apa, kalau dia itu ada usaha membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat tertentu, terus ingin untuk kerjasama dengan jin, itu bisa. Makanya kalau orang yang kerjasama dengan jin baca ayat suci Al-Quran, itu biasanya tuh membaca mantra-mantranya. Mantra itu ternyata ada yang saduran, ada yang Jawa dengan bahas dengan Al-Quran, ada juga yang Jawa tok. Nah, ini yang untuk mengelabui biasanya Jawa atau bahasa Sunda dicampur dengan Al-Quran. Ini perpaduan budaya Jawa dengan Persia. Nah, ini tidak benar.
pasti dia ketika membaca jam jauhan, ya, yang itu yang tomat kami itu banyak. Nah, yang nggak jelas, nah itu pasti ada ayatnya, ada pernyataan yang lain. Nah, itu mengundang jin. Hadir gitu kan. datanglah engkau. Karena sudah kerjasama, disuruh hadir, maka dia pun datang. Karena dia kerjasama dengan sebahasa jin. Ya, jangan kita nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu, jauhi. Ya, orang yang bekerja sama dengan jin, akidahnya rapuh, rentan, dia susah untuk kembali kepada akidah yang benar. Nah, oleh karena itu di sini dinyatakan engkau itu ditakut-takuti oleh mereka karena bilangnya apa? Tuhan mereka itu banyak. Engkau akan sesat. Padahal mereka itu adalah orang yang tidak memperoleh hidayah. Dan perlu diketahui bahwa Allah lah yang menyesatkan orang. Ya, tidak ada yang bisa menyesatkan. Ya, hakikatnya sih Allah nggak zalim, enggak. Karena gini, ketika ada ayat Al-Quran umpamanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa absarihim. Nah, ini bukan Allah yang menutup, tetapi kita yang menutup. Ketika kita banyak dosa, maka kita tertutup oleh dosa kita. Makanya berbalik ketika melihat kebenaran itu kebatilan, melihat kebatilan itu kebenaran. Itulah orang-orang yang sudah tersesat itu akan seperti itu. Ya, jadi yang penting maksudnya yang dia itu dipenuhi. Nah, itulah adanya orang-orang yang seperti itu. Maka mereka inilah harus diingatkan. Alaihissallahu bi'azizin tintiqam, bukankah Allah yang mempunyai gaya keperkasaan yang kuat? Kira-kira seperti itu. Disuruh kembalikan kepada Allah. Nah, padahal kalau kita tanyakan kepada mereka, para dukun, orang-orang yang memuja langit, bumi, memuja gunung, memuja keris, memuja macam-macam, maka ketika mereka ditanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ardh?" Pasti gitu. Di sini la yaqulunallah, pasti mereka itu gitu menjawab Allah. Makanya dinyatakan lagi, apakah mereka tidak melihat apa yang mereka panjatkan doa selain Allah? Padahal kalau Allah itu berkehendak kepada kecelakaan, kebahayaan, maka apakah mereka bisa menghindari dari bahaya itu? Tidak mungkin. Kalau sudah Allah timpakan bahaya, dukun-dukun itu tidak bisa daya. Umpamanya sudah ditimpakan bencana bumi, ada nggak yang dukun bisa menghilangkan? Nggak ada. Bencana gunung meletus, bencana tsunami, nggak ada yang bisa kalau itu sudah terjadi. Nah, inilah kuasa Allah yang menunjukkan yang tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, diteruskan lagi, makanya katakanlah qul hasbiyallah. Jadi kita disuruh untuk segala sesuatunya Allah lah yang mencukupinya. Allah lah yang memberikan segala-galanya kebutuhan manusia. Nah, itulah orang yang bertawakal. Pak, di dalam kekuatan spiritual, bahwa kekuatan yang paling hebat itu bukan kekuatan jasadnya. Kekuatan yang ada pada diri manusia, yaitu dia menunjukkan ketawaduannya. Itulah yang kuat, Pak. Orang yang hebat di dalam spiritual, di dalam rohani, ketawaduannya. Dihina, dicaci, dimaki, tetap tidak menghiraukan cacian, makian, semua tidak. Itulah orang yang hebat, orang yang kuat. Itulah orang yang patut kita hormati, yang patut kita dekati, karena dia yang sungguhnya mempraktekkan, termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yang selalu menyatakan qul hasbiyallah, yang seperti itu. Gampangnya gini deh, ada orang yang suka membangunkan ketika subuh, nggak ada yang ngasih gaji, nggak ada yang memberikan upah, hanya karena ingin memperoleh ridho Allah.
dengan berbagai macam bentuk, dengan sholawatan, dengan baca Al-Quran, dengan memperingatkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada embel-embel yang lain. Orang nyatakan itu orang gendeng, itu orang geblek. Pagi-pagi tidak ada yang memberikan hadiah, tidak ada yang memberikan upah, datang ke masjid tetap jalan terus. Nah, inilah orang yang benar-benar menyatakan qul hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Allah yang mencukupi kita. Nah, inilah prakteknya seperti itu. Inilah prakteknya orang yang mentauhidkan Allah. Hasbiyallah, hasbiyallah, cukup Allah, seperti itu adanya. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Qul, katakanlah ya qaumi, hai kaumku, i'malu 'ala makanatikum. Udahlah kalau memang seperti itu, kamu kerjakan sebagaimana mestinya di tempatmu itu. Inni 'amil, bahwa aku mengerjakan. Fasawfa ta'lamun, engkau bakalan mengetahui. Jadi kalau sudah dinasihati enggak mau, disuruh untuk jalan yang benar enggak mau, ya udahlah, terserah. Apa karepmu? Itu kira-kira seperti itu. Tapi ingat, may ya'ti adzabun yusi wa yahillu 'alaihi adzabun muqim. Maka akan datang kepada mereka azab yang menghinakan. Menghinakan itu menjadi orang itu tidak terhormat. Ini biasanya orang-orang yang berbuat dosa besar, Pak. Kalau tidak cepat-cepat taubat, itu Allah akan menghinakan azab yang tidak diduga-duga. Ya, ini kalau orang itu diingatkan tidak mau, maka dihinakan. Wa yuqillu 'alaihi adzabun muqim, tetap mereka itu memperoleh azab yang menyedihkan. Ya, itulah yang dapat saya berikan kepada hari ini. Sudah para muslim yang benar dari dunia kepada Allah, yang salah dari saya semata. Silakan nanti apakah jamaah di sini mau Senin boleh, mau Selasa juga silakan. Tidak ada halangan karena mempunyai alasan. Ya, jadi mempunyai alasan yang kuat, silakan. Tidak ada perbedaan yang tadi disampaikan. Ibadah itu ada yang ta'abbudi. Penentuan awal, akhir itu sifatnya akal. Jadi kita bersandar kepada argumen. Kalau saum itu ta'abudi, semua saum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Gak ada yang dari terbit matahari sampai terbenam matahari, gak ada. Tapi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, di mana-mana yang namanya puasa seperti itu. Itulah yang disebut dengan ta'abudi. Kayak sholat ta'abudi. Gak boleh subuh jadi 4 rakaat, ya udah 2 rakaat. Nah itu namanya ta'abbud. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat.